Halo Sobat FFS, kembali lagi dengan saya Rido Fisabilillah dalam program podcast Festival Film Sumbawa tahun ini dengan tema Perempuan, Alam, dan Ketahanan Budaya. Nah, saya akan memandu podcast kali ini bersama dengan saya sudah ada 3 orang para alumni FFS ya, kebetulan 2020 semua ya di sini. Iya, benar. Bisa disapa dulu Sobat FFS semua. Pemirsa, halo. Halo Sobat FFS. Nah, untuk supaya lebih jauh lagi mengetahui kalian, mungkin bisa mengenalkan diri dulu ya. Dari siapa? Dari ujung aja kali. Halo Sobat FFS, saya Alung, saya alumni Festival Film Sumbawa tahun 2020 dengan film Sandro. Ya. Oke. Nah, selanjutnya. Halo teman-teman Sobat Festival Film Sumbawa, kenalin nama saya Eka dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, alumni FFS Ya. tahun 2020. Filmnya? Waktu itu saya di 2 film terlibat Kak. Oh ya, Di Sakeco dan Nesek. Nesek. Nggih. Sebelum ke selanjutnya, itu dulu Alung itu masuk ke finalis ya filmnya ya? Iya, masuk. Jadi sobat FFS sekalian, di sini sorry saya potong ya. Di sini kawan-kawan kita ini adalah film-film yang terpilih masuk finalis dan ada juga yang mendapatkan juara dan nominasi ya. Ya, benar. Nah, kalau Alung ini masuk ke nominasi, Iya, masuk nominasi. finalis Ya, ya. finalis. Nah, kalau Eka waktu itu Kalau aku sih Kak, alhamdulillah Ah. salah satu film yang Nesek dapat juara favorit gitu Kak. juara favorit Iya. yang Nesek ya. Heeh. Mantap. Oke nih selanjutnya. Halo Sobat FFS, saya alumni Film Sumbawa 2020. Perkenalkan nama saya Sophia Asmawiyah. Ya. Saya dari SMA Negeri 3 Sumbawa Besar. Sama 33. Waktu itu film saya berjudul Sakeco. Dan dapat nominasi apa waktu itu? Juara 2. Oh iya, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman sini. Langsung saja ya mungkin waktu itu tahun 2020 kalian dapat informasi FFS itu dari siapa gitu? Siapa dulu ya? Alun deh. Oh, Alun dulu, Oh, Kak. waktu itu tim ini SCS kan datang ke sekolah untuk seminar itu. Oh, Jadi iya. saya dapat informasi dari situ Mm-mm. dan kebetulan dari guru pembimbing saya juga. Oke. Baik, Kak. Untuk informasi awal mengenai festival film tahun 2020 mungkin sama kayak Alung ya. Saya kan di SMA 1 kebetulan satu Ya. sekolahan. Mm-mm. Pada itu ada teman-teman panitia kan Kak Rido juga ada ke Ya, sekolah ya, bener ya. sosialisasi. Ke sekolah ada sosialisasi mengenai festival film. Tapi sebelumnya juga kami udah tahu aja dari Instagram sih Kak sebenarnya. Oh, Dari oke. Instagramnya teman-teman SCS. Terus ke sekolah akhirnya karena ada hearing sama pihak sekolah mungkin ya akhirnya pihak sekolah nunjuk kami juga dari sekolah untuk wakilin sekolah gitu Kak. Oh iya mantap. Itu sih ya. Sip. Nah kalau Sofia gimana nih? Dari kan waktu itu teman-teman SCS, kakak-kakak Rido Iya. datang sosialisasi ke sekolah. Mm-mm. Dan saya juga ikut sosialisasi itu dan saya dapat informasinya. Berarti dari situ aja dari Iya, sosialisasi dari itu. sosialisasi aja. Tapi kalau dari kalian bertiga nih sebelumnya sudah tahu SCS gak? Sumbawa Cinema Society, komunitas kami. Saya dulu. Boleh, random aja. Oh, Kalau ini. Sebelumnya mengenai lomba yang dari SCS ya, SCS itu saya belum tahu sih apa Belum itu. tahu ya. Iya. Baru ketika Ya, sosialisasi ketika itu. sosialisasi itu baru saya tahu. Kalau aku sih kalau untuk komunitasnya nih Kak SCS nih Ya. Sumbawa Cinema Society kayak baru tahunya emang waktu seminar. Tapi Ya. kalau festival filmnya saya udah tahu dari 1 tahun sebelumnya. Oh. Tapi nggak tahu siapa yang event Penyelenggaranya. organizer-nya gitu loh, Iya, siapa yang iya, nyelenggarain. iya. Ya, saya cuma ikut nonton doang. Siap, Ya siap. udah tahu ada festival film, nggak tahu tapi SCS yang ngadain. Baru tahu ketika teman-teman SCS ke sekolahan. Berarti yang pas di Mampis Rungan itu nontonnya? Di Gor Mampis di Rungan, Gor ya. Mampis Rungan. Kalau Sofia gimana? Saya sih juga baru tahu dari sosialisasi itu.
Terus kalau kalau Dunia perfilm, filmnya ah. sudah tahu dari tahun sebelumnya karena ikut nonton juga. Oh, berarti sama kayak Eka Iya. jatuhnya. Udah tahu festivalnya tapi belum tahu nih penyelenggaranya Belum. siapa. Iya. Nah, jadi sobat FFS kalian, memang pada awalnya festival film ini dirintis oleh teman-teman dari komunitas Sumbawa Cinema Society. Namun pada perkembangannya sekarang beralih akhirnya dipegang oleh Yayasan Masyarakat Film Sumbawa karena sudah di-upgrade menjadi yayasan gitu. Nah, jadi walaupun teman-teman komunitas SCS juga menjadi kepanitiaan di penyelenggara kali ini gitu. Iya. Untuk tahun ini juga ya? Iya, Untuk tahun tahun ini ini. baru tahun ini. Kalau dari kalian gimana sih perasaannya film kalian ditonton banyak orang gitu? Mungkin dijawab dari Sofia. Kalau saya tentunya senang, bahagia Ya. bisa ditonton oleh banyak orang. Hasil produksi kita sendiri. Oh, hasil usaha sendiri ya. Iya. Kalau Eka gimana? Aduh, luar biasa banget sih Kak, untuk pengalaman tahun lalu itu ditonton banyak orang ya, walaupun nggak sebanyak yang pertama itu kayak, tapi wah seneng banget sih rasanya. Ini hasil kami, hasil kerja keras gitu kan, Betul. ditonton banyak orang, diapresiasi banyak orang, ya ada dapat kritik saran dari banyak orang juga. Rasanya kayak malah bangun semangat lagi gitu Oh, Kak. iya. Sampai sekarang malah nggak bisa berhenti lah, bisa untuk sip. untuk film-film, untuk video-video itu gitu. Awalnya mungkin dari SCS juga sih, dari teman-teman yang ke sekolah, kenalin semuanya. Ya sumpah seneng banget sih Kak. Gimana kalau Alung? Kalau saya sih Mas, wah sumpah itu gugup parah Mas, juga Mas. Gugup ya? Ya, apalagi pas awarding night tuh, sebelumnya saya ikut lomba biasanya itu ngirim ke hasil karya kan Mas. Iya. Ya. Tapi pas di SCS ini kita sebagai tim produksi hadir di tempat itu kan. Langsung Apalagi, lah melihat ya. Melihat, terus kita menyaksikan juga reaksi orang-orang yang nonton karya kita. Ketika kita lihat senyum di wajah mereka kayak, wah ini loh karya saya gitu loh Mas. Jadi saya sangat senang banget gitu. Merasa puas ya melihat merasa reaksi puas, penonton ya. Puas Puas banget. banget. Mungkin sama kayak Alung juga Mas ya dulu. Kak apa namanya? Mungkin lomba-lomba lain itu udah ngirim doang Ya. gitu loh. Nggak ada nonton bareng, Tunggu nggak pengumumannya. ada. Tinggal tunggu pengumuman doang. Jadi kadang peserta-peserta lain pun kami nggak tahu hasil karyanya itu seperti apa gitu loh. Iya. Hasil karyanya seperti apa, dan hasil karya kami juga nggak ditonton mungkin sama banyak orang gitu, karena Iya. cuma dikumpulin doang nunggu pengumuman, ya udah selesai gitu biasanya. Iya. Tapi festival film Sumbawa keren parah sih zaman kami itu. Suasananya beda ya. Suasananya beda banget. Ya, memang sih kami juga akhirnya dengan adanya COVID itu agak sulit pergerakannya ya. Ya benar Mas. Keinginan kami, ekspektasinya ingin melakukan hal yang sama ketika 2019 itu dengan mengundang sebanyak-banyaknya untuk apresiasi sebuah karya yang telah dibuat oleh teman-teman sekalian gitu. Cuman apa boleh buat ya, tapi ya alhamdulillah lah, masih puji syukur kita masih Bisa bisa ketemu. menyelenggarakan juga festival meskipun dengan protokol yang itulah ya. yang lumayan rumit dan ribet. Ya. Nah, waktu 2020 itu kan kalian masuknya ke program kategori kompetisi film pelajar ya. Ya. Ya betul ya. Walaupun Alung sekarang udah kuliah ya. Ya, udah kuliah. kuliah. Saat itu kan program itu kebetulan 2020 itu yang pelajar diminta untuk memproduksi karya film dengan mandiri, ya kan? Betul. Nah, kalian saat itu mendapat dukungan seperti apa sih dan dari siapa saja? Gitu? Mungkin dari Alung. Kalau saya sih dukungannya mungkin dari guru pembimbing ya. Itu dari brainstorming apa yang bakal kita angkat. Nah, kebetulan dikasih tahu juga sama guru-guru. Jadi saya ngusulin beberapa ide gitu. Ya. Nah, akhirnya tercetuslah Sandro itu yang paling fix. Gitu. Jadi kita dapat ya bantuan berupa mentoring lah misalnya. Oh, oke. Dari siapa? Dari guru pembimbing, Guru pembimbing. guru sekolah. Guru sekolah. Boleh sebut nama? Boleh dong. Bisa langsung mention aja terima Ya. kasih begitu. Pak Ageng itu yang membantu saya Pak buat Ageng. produksi film saya gitu. Oke. Nah,
Terima kasih Pak Agung tuh. Terima kasih Pak Agung. Dari muridnya. Kalau Eka gimana? Kalau dukungan kayak banyak sih dari orang tua juga alhamdulillah ngedukung, artinya nggak ngebatasin pergerakan kami gitu untuk asalkan kami izin sih sebenarnya. Iya benar. Orang tua ngedukung banget juga. Tadi sama mungkin kayak Alung dari pihak sekolah juga sangat mendukung, mensupport kita dari mungkin mentoring dalam hal nasihat apa segala macam, dari dana, dari pendanaan juga. Dana juga dapat. Betul, dari dana juga dari sekolah, luar biasa ada ya. dianggarin dari sekolah. Alhamdulillah kami dapat juga juga dari teman-teman. Iya. Supportnya parah sampai kami bisa juara favorit kan gara-gara teman-teman juga. Oh iya, benar, supportnya keren banget sih untuk teman-teman kami juga pada saat itu. Karido, mungkin itu sih saya. Oke. Gimana kalau Sofia apa? Kalau Ada saya sih jawaban beda? dari orang tua terlebihnya dan juga guru yang mensupportnya luar biasa dan teman-teman juga yang mensupport dan bantu dan saat bantu saat produksi. pembuatan filmnya. Nah ini apa tadi ada yang mau disampaikan lagi? Jadi sobat FFS cukup menarik ya karena Sofia ini filmmaker perempuan yang akhirnya juga mendapat nominasi juara 2. Nah saat itu gimana izin orang tuanya? Bu saya mau gimana? Pengen jadi pembuat film. Gimana? Ya, gitu. Bisa diceritain nggak? Bilang sama bapak. Gimana? Saya izin mau buat film. Ya. Terus oh ya udah buat aja kalau emang kamu bisa. Oh iya. Terus saya pergi cari orang-orang yang bisa. Apa tuh seru skeco ya? Iya skeco, yang bisa skeco itu saya pergi lihat dulu orangnya, terus saya bilang kalau saya mau buat film. Iya. Karena waktu pada tahun 2020 itu jadi ada kriteria yang akhirnya mempermudah kawan-kawan semua membuat film ya, dengan memperbolehkan para peserta membuat film menggunakan handphone. Iya. Betul. Salah satunya mungkin Sofia ya. Saya Handphone. Kalau Alung namanya kamera ya. Iya. Oke. Kalau dari kalian nih, ada nggak pengalaman menarik saat produksi film gitu? Produksi film kemarin ya. Dari siapa dulu nih? Sofia mau? Oh jangan, Alung dulu lah ya. Oke. Mas dulu, silakan. Oke, boleh deh. Pada ngelempar Kalau ini ya. pengalaman menarik kayak awal mula tim saya terbentuk itu bisa dibilang nggak ada orang Sumbawanya Kak. Oh. Kami orang-orang perantauan lah kesini, ikut bapak mama kesini, jadi kurang ngerti bahasa Sumbawa. Ya, betul. ya. Waktu pertama kali jalan, artian nyari narasumber ya Kak ya, apa ya, pelangap-pelongo kita nih Kak, nggak ngerti apa yang diucapin. Daerah mana tuh kalau boleh tahu? Saya dan teman-teman itu mungkin di tempatnya sama kayak Sofia nih Kak, di Poto. Desa Poto. Iya. Jadi awal mulanya kebentuk, awal mula datang ke narasumber itu apa gitu. Karena kami kira narasumbernya tuh ya udah bisa menjelasin pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ternyata pakai bahasa Sumbawa semuanya. Kami nggak paham apa-apa, jadi cuman nggak ada interaksi mungkin malahan. Jadi untuk pertanyaan ya udah sebatas pertanyaan yang kami susun, yang kami tanyain gitu, nggak ada interaksi. Baliknya lagi setiap pertanyaan nggak ada itu, jadi karena kami udah ngerti. Terus akhirnya gimana tuh menyimpulkannya? Akhirnya ya udah kami post itu Kak untuk yang pertama. Ya udah satu narasumber doang gitu kan, belum nyari ke tempat lain. Di besok harinya kami ajak teman, kebetulan kan orang Sumbawa asli. Kebetulan teman orang Sumbawa asli, dia yang translatein ke kita. Ke kita, oh begini. Dia juga yang ngajak ngomong, yang ajak ngomong narasumber supaya enak gitu Kak pembicaraannya, kan nggak formal banget kayak waktu awal kita datang gitu. Terus itu sih mungkin kayak kami unik karena nggak ngerti bahasa Sumbawa. Karena jujur bahasa Sumbawa yang kami dengar di kota kayak ada perbedaan gitu dengan bahasa Sumbawa yang diucapin sama narasumber narasumber kami di gitu. sana.
beberapa hal kami nggak ngerti gitu. Ya itu sih mungkin Kak jadi kendala bahasa sih kami untuk di tim saya nih terutama nih karena awalnya ya nggak ada orang Sumbawa jujur. Waktu itu kita ketemu ya di Iya pernah ketemu kan di Alfamart itu, Alfamart di boleh foto. nyebutin Oh, iya. apa ya? apa sih kayaknya. Oke. Itu sih mungkin saya Kak. Jadi sampai butuh translator tuh akhirnya. Betul tuh. lah sampai butuh temen ngajakin temen kebetulan dia juga ya orangnya enak gitu ya free kemana-mana. Udah kita ajakin kita rangkul akhirnya dia juga masuk dalam tim untuk nanya narasumber itu sih mungkin job desk Iya, iya. paling pentingnya teman saya ini. Biasanya tapi orang-orang di Sumbawa ini kebanyakan ya banyak bisa bahasa Indonesia ya, tapi ternyata di luar ekspektasi ini. Di luar ekspektasi Kak bener. Ini Bu minta tolong, kami sampai minta tolong beneran Iya, Kak, iya. bisa nggak dijelasinnya pakai bahasa Indonesia? Ya emang ada dijelasin pakai bahasa Indonesia, Tapi nyambur. bahasa Sumbawa. Udah kami nggak terlalu paham gitu Kak bahasa Sumbawa pada saat itu. Tapi luar biasa juga kalian akhirnya tapi nggak menyerah gitu loh. Nggak menyerah dan alhamdulillahnya ada Bikin teman. strategi baru lagi besok Iya datang betul lagi. betul. Ya, mantap. Itu sih Kak mungkin saya. Alung gimana Alung? Oh, saya itu dari pembuatan tim ya. Saya bergerak satu tim itu 3 orang. Satunya teman kelas saya, Ya. yang satunya teman salah satu bisa dibilang organisasi luar lah. Kebetulan bergerak di bidang perfilman juga. Iya, iya. Nah, itu saya nggak tahu siapa yang bakalan saya ajak gitu. Saya biasa ngajak Eka juga, tapi Eka sudah punya tim-tim sendiri Ya. gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, tim baru sekali-sekali gitu kan. Nah, di pencarian narasumbernya nih, waduh sumpah. Kita pergi ke Talwa, tanyain narasumber itu ngomongnya bahasa Sumbawa semua. Iya. Satu tim ini nggak ada yang tahu bahasa Sumbawa. Sama juga. Ya, Kasusnya. satu tim ini nggak ada yang bahasa Sumbawa. Jadi ketika dia menjelaskan, ya udah kita nge-record aja. Terus pas setelah ini kita udah mau coba ngedit gitu kan Mas, Iya. minta tolong teman saya untuk menerjemahkan. Ternyata dalam 10 menit itu Iya. dia ngomong ulang-ulang apa yang dia omongkan dari awal tuh. Ada 5 kali dia pengulangan Mas. Ceritanya Mungkin itu aja ya. Mungkin karena umur mungkin kurang tahu juga Mas. Iya sih benar. Jadi dia ngulang 5 kali apa yang dia bicarakan gitu. Karena kita nggak tahu kan, jadi ya udah, ya Pak. Saya menyatat gitu Mas. Nah, setelah itu kita gantilah narasumber itu Mas. Ya kebetulan narasumber ini dekat sama rumah saya. Iya. Sandro juga gitu kan Mas. Jadi boleh saya potong sebentar ya. Jadi sobat-sobat FFS, kalau Alung ini waktu itu bikin filmnya tentang Sandro ya. Sandro itu kalau Sandro itu bahasa Sumbawanya Bahasa Indonesia. artinya bahasa Indonesianya itu dukun gitu. Cuman bahasa Sumbawanya Sandro. Iya. Dan ini ide cerita yang sangat menarik bagi saya ya. Dan kalau Eka itu tentang tenun ya? Iya benar tentang tenun. Krealang. Kalau orang Sumbawa bilangnya nesek atau Nesek ya. Nah, kan kalau misalnya tadi kasusnya di Eka itu karena filmmaker di sana perantau semua gitu. Nah, kalau Alung gimana itu? Apa sama? Kebetulan lingkungan saya itu Mas di Sumbawa Kota, Ya. tapi masyarakatnya itu jarang memakai bahasa Sumbawa gitu. Oh. Bahkan saya di rumah yang bisa dibilang mama saya orang Sumbawa, Iya. tapi jarang gitu pakai bahasa Sumbawa. Jadi saya dari kecil nggak pernah jarang sih dengar bahasa Sumbawa gitu. Wah, ini juga nih berarti perlu dievaluasi. Ya, benar. Ya. Harus Keluarganya ketahanan sendiri. budaya. Keluarganya perlu dievaluasi. Ya, Padahal tuh tema tahun lalu kan 10 ini Iya. budaya kan? Iya. 10 pokok pemikiran budaya. Iya. Ada lagi itunya pengalaman menarik tahun lalu? ya itu aja sih Mas. Itu aja ya. Kirain kan kalau dari Sandro dukun-dukun di Jawa kan secara visual kan nyentrik terus di rumahnya ada tulang-tulang atau apa. Nah, kalau ini Ya, gimana? bener. Itu gimana ya? Saya kita diperlihatkan sih alat-alat itu ya. Ada liatin juga itu. Ritualnya gimana gitu Mas. Tapi Santronya bilang, ini kalian masukin juga. Boleh Pak? Oh jangan dah. Karena ini bagus ya. Iya, bagus, Ya, ya. tapi nggak boleh gitu, ya udah mau gimana lagi. Mau gimana lagi, etika waktu- dokumenter. Iya, etika dokumenter. Jadi informasinya juga terbatas yang Iya, disampaikan ke terbatas. viewers, ke teman-teman, Iya sih. sobat-sobat FF. Ya gitu. Padahal dari secara judul menarik, cuman
boleh kurang dalam lagi dikit aja ya. Akhirnya dari permukaan aja kayak secara definisi. Iya. Cuman alurnya. Mungkin aku boleh satu nih Mas lagi yang Ah ya, menarik. boleh silakan ya Kak. Awalnya tuh timku Ah, itu ngangkatnya tentang Sakeco doang. Sakeco doang. Karena waktu itu ada sempat event ya, Sofia juga ngikut kalau nggak salah ya. Ada event di UTS itu kalau nggak Oh, salah, iya. Festival Olat Maras Moving Fest itu Kak. Ya, Kebetulan ada penampilan 100 ya, 170 rebana. 70 rebana Sakeco, kebetulan ada temen tongkrongan lah ikut. Ya. Temen Oh, tongkrongan oke. ikut. Sebagai apa tuh? Sebagai ini, peracik rebananya. Oh, peracik. Heeh. Iya. Ada teman tongkrongan ikut, akhirnya wah keren nih untuk siapa tahu bisa ikut Ya. festival film Sumbawa kan waktu itu. Akhirnya kami awalnya tuh cuman Sakeco itu doang, jadi ikut latihannya, Ya. sampai ikut Eventnya, pementasannya ikut, pementasannya. sampai jam 1:30 malam itu kami baru pulang ke rumah dan syukurnya Totalitas sekali ya. iya, soalnya dibilangnya katanya apa pementasannya itu di awal Di awal awal. acara. Ya udah kami ikut kan ke sana sekaligus untuk nambah footage kami lah ya Iya, untuk benar. di film kami. Ikut ke sana, tahu-tahu nyampe sana pementasan Sakeco itu di akhir Mas. Di akhir Kak. Jadi Salah set tuh. salah set. Jadi kami nunggu sampai akhir itu sampai jam 1:30 malam kami baru nyampe rumah, dan bisa dibilang untuk kami tuh baru banget sih untuk pulang jam segitu itu Jam Mas, segitu ya? Akhirnya Sakeco udah jadi, malah yang nesek ini awalnya nggak kepikiran. Kami kepikirannya waktu ikut latihan kebetulan di Desa Lengas ya, betul ya, di Lengas, di Dusun Lengas di Desa Dusun Poto. Lengas, ah. Di sana kami lihat alat tenun. Ya. Alat tenun. Wah, di sini banyak tenun ya. Juga ada di depannya itu kan ada tulisan kalau nggak salah sentra tenun gitu. Tenunnya bagus juga nih kalau Ya. kita angkat. Muncul lah ide baru. Muncul ide baru. Hamin 5 hari. Hamin 5 hari deadline. Hamin 5 hari deadline. Akhirnya 5 hari itu full kami ke foto bolak-balik terus tiap hari. Kami kan rumah di Sumbawa Kota kan Mas ya. Ya. Full bolak-balik foto tiap hari, kebetulannya dan alhamdulillahnya juga sekolah waktu itu masih online. Oh ya, jadi ada bisa curi-curi waktu lah ya. Bisa curi-curi. Bisa curi-curi waktu. Akhirnya 5 hari gitu, dan malah yang alhamdulillahnya dapat dan support dari teman-teman semua, malah yang nesek ini, yang Hamin 5 hari nih. Iya. Malah yang dari awal yang Sakeco ya nggak ada, ya cuma hanya masuk nominasi gitu. Nominasi Alhamdulillahnya saja. masuk nominasi. Malah yang nesek yang Hamin 5 hari itu yang alhamdulillahnya juara gitu. Itu jangan-jangan pas lagi apa syuting itu lagi sambil ikut kelas online gitu. Oh, enggak sih. Oh, itu pembicaraan di belakang aja. Iya. Tapi luar biasa sih perjuangan kalian. Ya, Karena mungkin. sobat FFS yang mungkin masih ada yang belum tahu UTS ya. Jadi UTS ini Universitas Teknologi Sumbawa. Mereka ini syuting di kampus UTS dan jaraknya dari UTS ke kota itu lumayan jauh ya. Iya. Karena UTS itu 30 mungkin. 30 menit ya. 30 menitan mungkin. Bisa dibilang masuk pelosok gitu loh. Belum jalannya juga. Waktu itu ya Gimana? jalannya Ya tuh apalagi kan banyak hutan jati. banyak hutan jati, belum jalannya bolong-bolong, tabrak-tabrak sana sini naik motor. Antara takut dan ini Antara ya. takut dan ini, syukurnya pas pulang itu kami sama rombongan. Oh. Sama rombongan, tapi akhirnya rombongan pisah di tengah jalan. Kami akhirnya pulang sendiri. Awalnya sampai tengah jalan itu, sampai seperempat jalan sama rombongan, tapi Rombongan acara itu. rombongan acara, tapi di tengah jalan sendiri. Iya. Wah, itu ya takut banget sih. Pastinya apalagi jam 1 kan. Apalagi Pasti jam sih. 1, belum lagi waktu itu ada isu mohon maaf begal tuh lah segala macam. Itu kami ya was-was banget sih. Iya, Pak. dan Sampai penerangannya sih PR banget ya itu ya. Iya, betul. Penerangan jalannya. sampai diteleponin orang tua sana sini, dan syukur alhamdulillahnya orang tua paham sih maksudnya kami kemana, kami juga laporan gitu, kabarin ke orang tua, dan mereka nggak marah sih. Alhamdulillah itu aja sih. Ya. Pas kita ketemu di jalan itu kan kalian banyak banget tuh si yang Eka ini nih. Nah itu berapa kelompok gitu ya Kak? Di jalan mana Yang tuh, pas Kak? di Alfamart foto itu. Di Alfamart foto. Tim saya itu gimana ya kayak
waktu awal itu saya ngajak-ngajakin aja gitu. Oh, Jadi nggak ada tim tetap. ya temen nongkrong aja diajak. Ya teman-teman nongkrong, memang teman-teman nongkrong. Dan kebetulan sama-sama suka film, Ya. sama-sama suka nonton sih awalnya, sama-sama suka nonton film. Dan kebetulan punya keinginan bener. Juga ada Minatnya fasilitas sama. dari orang tua, alhamdulillah. Oh, iya. Ya udah kenapa enggak, ayo coba gitu. Ya udah teman-teman nongkrong semua tak ajakin. Ya, Tak ajakin gabung jadi satu tim awalnya, tapi akhirnya mecah jadi dua gara-gara ada dua ide yang kami kumpul dua itu. ide. Dari proses riset ini akhirnya tim Eka ini menemukan satu ide cerita yang potensial juga. Betul. Dan ternyata ide itu yang akhirnya mendapatkan nominasi juara favorit ya. Alhamdulillah. Gitu sih. Itu padahal Eka itu berarti 2 film kan? 2 film ya. 2 film. Ini juga ya strategi untuk bisa mendapatkan juara favorit. Maksudnya akhirnya nggak terpecah gitu loh. Dan dapat juga gitu. Iya itu sih 2 film. Nah gimana nih kalau Sofia nih pengalaman waktu itu? Pengalaman waktu itu saya pergi sendiri lagi. Oh. Bolak-balik Sumbawa, foto. Sumbawa foto. Iya. Tapi rumah bukan dipoto. Difoto sih, tapi enggak tinggal di foto. Oh. Tinggal di PPN. Iya iya iya. Malam-malam lagi. Jam berapa itu? Jam selesai sih, habis sisa. Oh iya, tapi walaupun bisa ya di sana keadaan nggak jauh beda lah sama kayak perjalanan ke UTS itu ya. Iya. Gelap gitu. Iya gelap-gelap, sepi lagi jalan. Kenapa harus malam syutingnya? Kalau kan orangnya juga sibuk, Oh sibuk. narasumbernya. Heeh. Jadi Dia juga orang yang latih itu, yang ngelatih sakeco. Sakeco yang 70 rebana kata Eka itu. Oh oke. Mungkin ngejar waktu gitu ya, ngejar waktu narasumbernya dapatnya malam. Jadi akhirnya nyamain waktu mau nggak mau kan, Iya. dan itu salah satu tantangan juga sih Betul. bagi filmmaker. Berarti waktu itu ikut ke pementasan itu? Enggak ya, cuman tahu doang. Tahu gitu. doang. Mhm. Dan udah izin orang tua pulang malam itu nggak diprotes tuh? Enggak. Kirain kan, waduh gimana stigma di sini barangkali gitu ya. Iya. Tapi ternyata support juga ya. Iya. Waktu itu dari Sofia ini maksudnya kan kalau teman-teman ini kan ada teman nongkrongnya nih, ada kelompoknya jadi apa istilahnya mau syuting ditemani bareng-bareng gitu dan pakai kamera. Dan kalau Sofia ini menariknya pakai handphone tuh ya, Iya. dan sendiri ya. Tapi sendiri. Nah itu gimana motivasi awalnya tuh? Awalnya sih ya cuman ngikut-ngikut aja, enggak mau harap hadiah atau nggak mau harap menang. Jadi Itu juga karena disuruh sama guru juga. terlalu jujur ya. Dan Emang apa? enggak terniat. Oh gitu awalnya itu Iya. ya. Tapi akhirnya ternyata Bisa juara, alhamdulillah. Keren. dan nggak nyangka-nyangka banget itu ya kemarin itu ya. Tepuk tangan dulu lah buat filmmaker perempuan kita ya. Kalau misalnya dari hal-hal teknis gitu atau dari mana, ada nggak kesulitan yang kalian ingat dalam proses pembuatan kemarin secara mandiri? Siapa dulu? Alung dulu deh. Teknis ya. Teknis atau yang lain-lain deh, kesulitan yang didapat selama Kebetulan produksi film. itu pas masuk ini ya, pasca produksi editing ya. Laptop saya rusak. Waduh, sering terjadi dalam sebuah skena. Ya, itu H-2 masalah. Amin 2 tuh. H-2 kalau nggak salah kurang lebih. Sudah tahap mana tuh kalau boleh tahu? Ya, apa maksudnya gimana? Sudah tahap mana? Laptop rusak tuh udah masuk ke editing atau gimana? Ya, pas lagi editing, Mas. Oh, pas lagi editing. Aduh, sumpah. Di tengah jalan tuh ya? Iya, tengah jalan tuh. Langsung mikir-mikir, ada laptop teman, bisa bilang maksa lah istilah di laptopnya. Jadi ya udah sabar, ngeditnya sabar, ya udah nggak apa-apa gitu Mas. Jadi alhamdulillah akhirnya filmnya selesai gitu. Walaupun ya kendalanya itu Di laptop itu ya. Tapi maksudnya ngeditnya Ayat punya laptop teman apa laptop itu di juga? laptop teman itu. Laptop Oh, teman laptop saya teman. itu ya agak ini juga sih. Agak Lemot berat gitu. kalau pakai ngedit gitu. Oh iya. Ya. Jadi sabar. Jadilah filmnya. Iya. Keren. Gimana Eka kalau Eka? Kalau tim saya nih, kebetulan yang megang pasca produksi dari 2 film kan saya tuh yang pegang. Oh. Dan hampir kendalanya sama kayak Alung di pasca produksi,
device-nya nggak ngedukung. nggak ngedukung. Langsung pusing tuh. Nggak ngedukung, langsung pusing. Ya laptop kentang lah orang ngomong Iya. ya kan, laptop kentang gitu kan. Paksain untuk ngedit film 5 menitan yang footage-nya banyak banget itu. Iya. Colokin harddisk masuk kali aja. Ya nge-lag banget itu sumpah. Untuk awal-awal tuh pasca produksi itu di device. Juga saya nggak terlalu ngerti masalah apa ya, edit yang perfect banget gitu ya mungkin, tapi dengan adanya film festival kemarin tuh di situ saya ajang belajar kita sama-sama Kak. Iya, Kami di rumah saya nginep gitu, ya udah belajar bareng-bareng semua ngedit film, sambil nontonin film, banyak banget film dokumenter Untuk gitu. jadi referensi. Jadi referensi gitu kan. Ya itu sih mungkin kendalanya di device pasca produksi. Karena kalau waktu diproduksi alhamdulillahnya kami ada ya fasilitas untuk kayak ya kamera walaupun cuma DSLR biasa gitu ya. Ada gitu. Ada support alat lah ya. Ada lah. Pasca produksi hancur. Gitu, beda. Hancur, putar otak saya CD. Tapi editnya pelan-pelan banget. Kalau dipaksa-paksa tiba-tiba not responding nggak ke-save. Not responding nggak ke-save, aduh, mood yang awalnya sudah naik tiba-tiba down lagi. Bete lagi. Bete lagi, entaran lagi, lama lagi nyambung. Anunya ngeditnya. Itu sih mungkin saya nggak. Kebanyakan di pasca produksi. Pasca produksi betul. Ya kalau di waktu produksi ya kalau dokumenter saya mungkin nggak terlalu sulit ya kayak ya mungkin sulit juga sih untuk ngumpulin informasi yang konkret dan lain sebagainya, risetnya itu ya. Tapi kan untuk pengambilan gambar mungkin nggak terlalu ya, kalau bagi saya sih nggak terlalu alhamdulillahnya. Iya, karena udah punya pengalaman sebelumnya. Iya, alhamdulillah gitu. Saya juga sama Alung kan ya sering lah dulu sekedar ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan lomba, cari-cari pengalaman. Udah punya minat di situ. Ya, punya minat di situ. Keren. Nah, kalau Sofia gimana? Kalau saya di pengeditan, ya saya juga kan udah tahu ngedit gitu. Terus saya minta tolong ke adik kelas biar bilang ke kakak kelas suruh edit. Gimana jadinya ini? Lewat delegasi dia bilang saya- ke adik kelas, Iya. suruh minta tolong minta dong. tolong bilang ke kakak kelas untuk edit. Kan saya malu bilang ke kakak kelas. Oh gitu. Jadi cukup pemalu juga Sofia ini, sobat FFS semua ini. Bahkan birokrasinya beribet juga tuh, minta ke adik kelas suruh Suruh bilang ke kakak kelas untuk karena minta ya, editing. editing. Iya. Dia karena dia ndak malu sama kakak kelas itu. Akhirnya mau itu si siapa berarti? Satria Satria. Ya. Oh, yang sutradara film Eko Lestari. Eko Lestari itu berarti masuk nominasi aja ya? Iya. Iya. Finalis ya? Iya. Finalis dan minta editing. Iya. Ternyata yang menang malah Film punya. saya. Merasa bersalah nggak itu? Biasa aja ya? Biasa aja sih. Oh iya. Nih Sofia, Senang lah. waktu itu kan syutingnya sendiri ya kan? Iya. Nah, dari cara pengambilan gambar itu Pakai kamu tripod, pinjam tripod teman. tripod teman. Iya. Dan dari alur itu apakah sebelumnya nanya-nanya dulu ke guru, minta apa konsultasi atau langsung aja? Enggak, Sikat langsung. di tengah jalan. Oh iya. Langsung pertama syuting pas latihan yang 70 rebana itu. Syuting itu dulu baru wawancara itu terus setelah selesai wawancara itu langsung Iya. skeco yang berdua itu. Iya. Dan apa namanya? Jadi waktu itu kan kalau misalkan si Eka ini kan sempat nonton sama teman-temannya kan untuk jadi referensi nih film-film mana aja, cara pengemasan filmnya jadinya lebih cocok ke arah mana kan. Kalau Sofia ada proses seperti itu apa enggak? Enggak ada. Oh ya cukup tidak adil ya. Tapi memang kalau untuk film dokumenter hal yang Lumayan mudah lah. poin tentang keajaiban itu biasanya Ada. ini sih sangat berpengaruh gitu. Cuma itu tadi karena film dokumenter kan akhirnya seperti alur cerita dan ketepatan informasi gitu loh. Iya. Itu yang mungkin kebetulan walaupun akhirnya filmmaker nggak tahu nih ternyata memenuhi kriteria itu semua gitu loh. Kayak misalkan Sandro itu saya lihat secara visual itu kan
secara judul, ide, potensi banget gitu, dan tapi ternyata akhirnya nggak bisa terlalu dalam masuk ke dalam gitu, nggak bisa lebih jauh lagi masuk ke dalam. Dan Eka juga alhamdulillah masuk ke nominasi favorit ya. Iya, alhamdulillah. Di Nesek itu. Iya, Nesek. Nah, dari kalian ya, setelah mengikuti program FFS tahun lalu, itu ada nggak aktivitas membuat film lagi? Nah ini nih pertanyaan yang penting Saya nggak menurut ada. saya. Kalau kamu nggak ada? Enggak ada. Oh berarti Selesai. kirain ada ini loh apa? Alasan-alasan tambahan karena saya mau fokus dulu ini masuk ke perguruan tinggi, nggak ada ya. Oke, cukup jujur sekali Sophia ini. Kalau Eka gimana Kak? Kalau aku lumayan sih Kak, banyak, bahkan sampai sekarang juga masih sih, walaupun udah kelas 12 nih nggak tahu cara berhentinya malah gimana gitu. Malah cara berhentinya gimana. Kemarin juga sempet FLS 2N bareng sama Alung nih satu Ya. tim setelah itu ya, setelah FFS ya. Langsung ikut lagi gitu ya? FLS 2N film pendek. Habis itu sempat juga ngikut-ngikut yang lomba-lomba dari instansi-instansi pemerintah gitu Kak, dari BNN, dari ya itu pernah ikut. Iya. Juga kalau untuk buat video saya sih sampai sekarang masih sih sama teman-teman, kadang diminta tolong Iya, sama pihak sekolah. sama pihak sekolah. Ya walaupun ada juga dari luar, dan kami kan mungkin seneng gitu kan Iya, ya. benar-benar. Seneng, entah seneng jalan-jalan dan juga iya, seneng ngetik iya, seneng editing juga sekalian belajar iya. Jadi rata-rata kami ikut sih, kami ambil gitu sampai sekarang masih nih. Oh iya. Oke. Dan itu sih yang apa namanya? Yang kita harapkan gitu, bahwa akhirnya peserta nggak cuma berhenti di situ, dan istilahnya aktif lah untuk kemudian berkarya membuat film lagi di Sumbawa ini gitu. Kalau Alung gimana? Apa tuh Mas? Masih buat film nggak gitu setelah selesai? Kan lagi buat sekarang. Oh iya. Sekalian kita cerita kali ya, cerita ke sobat FFS. Jadi Alung ini sekarang akhirnya masuk lagi ke dalam sebuah program pengembangan ide cerita. Ya. Yang sekarang berarti di podcast sebelumnya itu kita pernah membahas dengan para peserta ide cerita yang ada 2 film dokumenter. Nah, salah satu film dokumenternya itu krunya itu adalah Alung di situ. Beneran. Yang berperan sebagai apa, Alung? Saya editor di film dokumenter Besimi. Iya, Besmi itu ya. Besimi. Bersama Udah boleh disebutin belum boleh sih Oh, karena udah. sudah disebutkan di podcast sebelumnya. Oh iya. Dengan sutradara Indri ya. Indri. Tapi selain dari program FFS sekarang ada aktivitas berkarya film lagi nggak, atau membuat video audio Belum ada visual? sih Mas, tapi kepengen gitu. Oh. Mungkin karena masih baru kuliah juga, jadi Iya, masih iya. sibuk sama Oh iya, urusan benar, kuliah gitu. masuk kuliah itu ya. Iya. Karena udah beda tongkrongan nih kan sama Eka nih dia. Ya, masih sering sih. Oh, masih Pulang sering. ke tongkrongan. Oh, tapi dia sering ini, dia masih ikut lomba film kalau Eka. Saya tanya. Oh karena sekolah mungkin perwakilan. sekolah. Iya, Oh, udah beda ini ya, udah beda sekolah. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Apa harapan kalian terhadap dunia perfilman di daerah Sumbawa? Yang kita tahu sangat jauh beda dengan Jogja dan lain sebagainya gitu lah. Seperti apa? Siapa dulu nih? Saya dulu. Ya oke, boleh Oke. Kak. Harapan saya sih semoga film-film maker baru nih lah muncul. Kalau bagi saya jujur nih Kak ya, dengan lomba-lomba yang sudah saya ikutin dan berbagai hal yang sudah saya ikutin, teman-teman di Sumbawa ini nggak kalah kok sebenarnya Kak sama teman-teman di Mataram, di Bali. Nggak kalah. Cuman kami di sini mungkin untuk niat sih kayak untuk niat betul-betul ngebuat itu yang saya rasa kurang di teman-teman nih Kak. Mungkin harapan saya mungkin kalau kedepannya mungkin saya mungkin juga teman-teman yang lain lebih bersemangat lah untuk membuat film, untuk dokumentasi suatu hal gitu kan ya, untuk dipublikasi, untuk diapresiasi juga oleh teman-teman gitu. Mungkin bisa lebih bersemangat lagi. Dan juga film-film maker baru sudah harus bermunculan sih kayaknya di Sumbawa ini, karena juga melihat perkembangan zaman gitu kayak
udah gampang lah mungkin Iya. untuk cari info sana sini mengenai perfilman, mengenai editing, mengenai bagaimana pengambilan gambar, bagaimana riset dan segala macamnya. Karena sudah didukung oleh fasilitas yang mudah seperti itu, saya rasa film-film maker baru harusnya bisa bermunculan sih di Sumbawa. Apalagi ide cerita di Sumbawa ini berlimpah sekali ya. Beragam banget. Iya. Itu sih Setuju, mungkin setuju. harapan saya. Gimana kalau Alung? Kalau saya rasa sih seharusnya nih Sumbawa itu harus ada filmmaker muda Ya. yang bakalan mewarisi istilahnya. Karena Mas jujur mungkin angkatan Eka di bawahnya tuh mungkin masih kurang gitu. Nah, Jadi di SMA di SMA kami itu Mas, Iya. masih kami Ya. juga yang megang apa-apa gitu kan, Oh, masih kurang Ya, sih di itu bawah. udah budaya gitu, misalnya kalau yang kelas 12-nya keluar nanti bakal diterusin gitu, jadi Iya, bakal lebih iya, enak lagi gitu Mas. Ada Dan regenerasi sekarang lah ya. kalau dilihat ya udah kurang gitu, mungkin karena perkembangan zaman lebih condong ke game online mungkin. Ya, Ya, bisa gitu. tuh. Orang-orang pada sukanya instan doang, nggak ada mau kerja gitu. Nggak ada kami prosesnya ya. karena kami ngerasain gitu Mas. Kami untuk Ya, sekolah. kami aja gitu. Iya, iya. Jadi kita juga pengen lihat teman-teman yang itu bisa gitu. Sebenarnya bisa. Bisa ya. Dengan kalau misalkan ada lomba-lomba di sekolah tuh Kak ya, Hah? muncul tuh Kak yang bisa ngedit, yang Yang bisa muda-muda ambil itu gambar yang- bagus. Oh. Tapi sayangnya tadi saya bilang itu masalah niat itu loh. Iya. Niat untuk berkarya lagi, kalau nggak ada yang micu itu, nggak ada teman-teman lain itu. Jadi itu sih Lalu mungkin harus ada ajakan seniornya mungkin kayak gitu. harus ya? ada ajakan senior mungkin satu, harus ada kompetisi mungkin, makanya FFS ini Iya. bagus banget sih untuk bangkitin lagi semangat teman-teman ini yang bisa jadi lebih bisa, yang belum bisa jadi bisa gitu kan. Gitu sih Kak, mungkin menurut saya. Karena pas sosialisasi itu dari SMA 1 juga datang kan yang tahun ini Iya, kita sama datang yang Novan. di SMKK ya. Iya, FKK benar. SMKK datang. SMKK. Jadi apa namanya Mas? Kita tuh pengen lihat adik-adik di bawah kita itu mungkin produksinya bersaing gitu di Ya. nasional gitu. Jadi kebanggaan tersendiri untuk kita gitu. Ya. Saya alumni sini loh. Jadi dia buat karya, siapa sih yang nggak bangga gitu nah. Nah, benar-benar. Apalagi saya pernah berada di lingkungan itu. Ya. Gitu Mas. Nah, tuh. Jadi adik-adik tingkat di SMA 1 Tingkat kakak tingkatnya udah ada yang debat favorit, nominasi finalis. Nah, giliran kalian yang membuktikan potensi kalian dan tetap menjaga nama baik ya, nama baik sekolah gitu. baik sekolah ya. Atau Sekolah mungkin masing-masing. Iya, sekolah masing-masing gitu. Juga akhirnya bermunculan filmmaker baru. Semangat untuk buat itu tumbuh lebih besar lagi. Iya, betul. Nah, kalau misalkan dari Sofia nih, ada nggak ya cerita aja harapannya gitu. Kalau harapan saya Nah, dari pengalaman kemarin. Gimana? ada sih FFS. FFS ya. FFS Festival Film Sumbawa. Festival Film Sumbawa itu setiap tahun Harus? harus diadakan Oh, supaya iya. bisa menciptakan filmmaker yang kreasi, Ya, kreatif gitu. jadi dengan ada Dengan FFS ada ini ya bisa apa namanya itu? Ada pemicu gitu. Iya, pemicu. ada oh iya, trigger. Trigger. Ya, semoga apa yang didoakan Sofia ini juga sebenarnya ingin juga kita setiap tahun selalu konsisten untuk menyelenggarakan Festival Film Sumbawa ini. Dan ya pastinya nggak akan bisa terselenggarakan tanpa orang-orang seperti kalian ini ya. Karena kan memang target utamanya adalah para peserta dan menciptakan filmmaker baru gitu loh. Ya mungkin sedikit curhat juga ya kalau di festival mungkin yang diselenggarakan di kota-kota besar semacam di Jogja itu di dalamnya apa ya, dijadikan festival itu dijadikan sebuah ruang temu para filmmaker yang akhirnya di dalamnya dialog tentang perfilman itu mendominasi. Nah, awal-awal saya merasa waduh, bisa nggak nih ya Festival Film Sumbawa ini juga seperti itu, tapi ternyata saya lihat jawaban dari kalian sangat istilahnya mengharukan juga gitu, bahwa akhirnya kita nih yang menciptakan ekosistem itu gitu. Tumbuh filmmaker muda bertalenta yang setelah FFS selesai
program AFFS selesai kalian tetap membuat karya film gitu. Tepuk tangan lah buat kita semua. Ya. Itu saja mungkin sobat FFS dialog bincang-bincang dengan para alumni FFS ini. Sampai jumpa di program podcast selanjutnya.